Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, perkenalkan nama saya Anjar Trianto, NPM 23010101107. Nah, di sini Anjar akan menyampaikan esai yang telah saya buat dengan judul Peranan Masjid dalam Masyarakat Islam sebagai Pusat Ibadah dan Pusat Pendidikan. Nah, masjid itu memiliki posisi sentral dalam kehidupan umat Islam selama menjadi tempat untuk melaksanakan ibadah ritual seperti sholat. Masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan kegiatan kesosialan kemasyarakatan. Sejarah Islam menunjukkan bahwa masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran, administrasi, dan bahkan pengambilan keputusan penting. Dalam masyarakat Islam, masjid memang peranan yang vital dalam membangun karakter dan kualitas umat. Nah, pertama, masjid sebagai pusat ibadah. Nah, fungsi utama masjid adalah sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, ibadah sholat berjamaah di masjid bukan hanya memberikan pahala yang lebih besar, yaitu 27 derajat besarnya derajat sholat berjamaah, tetapi juga memperkuat ikatan persaudaraan di antara jamaah, antara jamaah satu dengan yang lainnya, karena di jamaah tersebut mendapat kehidupan sosial, berkumpul dengan tetangga ataupun orang lain. Nah, masjid melaksanakan ibadah lain seperti tadarus Al-Quran. Masjid digunakan untuk tadarus Quran, zikir, dan iktikaf atau berdiam diri di masjid mendekat kepada Allah. Nah, selain itu masjid juga menjadi tempat pelaksanaan sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan merupakan momen penting untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, masjid sebagai pusat pendidikan. Nah, sejak zaman Rasulullah SAW, masjid telah berfungsi sebagai tempat belajar dan mengajar. Rasulullah SAW sendiri mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada para sahabatnya di Masjid Nabawi. Tradisi ini berlanjut hingga sekarang, di mana banyak masjid yang menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan seperti pengajian rutinan setahun sekali biasanya kalau di desa-desa itu atau di pondok pesantren. Nah, sebagai masjid juga madrasah diniyah dan taman pendidikan Al-Quran atau TPA untuk anak-anak. Masjid juga sering digunakan sebagai tempat pelatihan keterampilan, seminar-seminar keislaman yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan umat. Nah, yang ketiga, masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Nah, masjid berfungsi sebagai tempat berkumpulnya umat untuk saling mengenal dan mempererat tali silaturahmi. Berbagai kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk kebantuan kemanusiaan, distribusi zakat, infak, dan sedekah, serta penyelenggaraan acara-acara keagamaan seperti pernikahan dan akikah sering diadakan di masjid. Seperti itu, masjid juga berperan dalam menyelenggarakan berbagai masalah sosial dengan menjadi tempat musyawarah dan mediasi konflik di masyarakat. Peran masjid yang multifungsi ini tentu memperlukan pengelolaan yang baik dan profesional. Nah, pengurus masjid harus memiliki visi yang jelas dalam memaksimalkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan pendidikan. Kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintahan, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program-program yang diselenggarakan di masjid. Namun, tantangan yang dihadapi oleh masjid dalam menjalankan peranannya tidaklah sedikit. Beberapa masjid mungkin menghadapi kendala dalam hal dana, fasilitas, dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, adanya perkembangan teknologi dan perubahan sosial juga menuntut masjid untuk lebih adaptif dan inovatif dalam menyusun program-program yang relevan dalam kebutuhan zaman. Nah, kesimpulannya, masjid memang memegang peran yang sangat penting dalam masyarakat Islam sebagai pusat ibadah dan pendidikan. Fungsi masjid yang multifungsi harus dikelola dengan baik
agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi umat. Dengan memaksimalkan peranan masjid diharapkan umat Islam dapat semakin kuat dalam aspek spiritual, intelektual, dan sosial, serta mampu menghadapi berbagai tantangan zaman dengan penuh keyakinan dan kebijaksanaan. Nah, itulah esai yang Anjar buat. Apabila banyak kesalahan, Anjar mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.